Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 5 yaitu tentang pusat laba. Pusat laba adalah suatu unit organisasi yang di dalamnya terdapat pendapatan dan beban yang diukur secara moneter. Dalam menetapkan suatu pusat laba, suatu perusahaan mendelegasikan wewenangnya dalam pengambilan keputusan ke tingkat lebih rendah yang memiliki informasi yang relevan dalam membuat trade-off, pengeluaran atau pendapatan. Kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Untuk dapat mendelegasikan trade-off dengan aman ke tingkat manajemen yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Kemudian yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana dua kondisi di atas terpenuhi. Manfaat pusat laba. Yang pertama, kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kemudian yang kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan dari kantor pusat. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Yang keempat, manajer tunduk pada batasan dari korporat, lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Kemudian yang terakhir, pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka diberikan tempat pelatihan bagi manajemen umum. Selanjutnya ada kesadaran laba atau profil consciousness dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Kemudian pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak atau top manajemen mengenai profitabilitas dari komponen individual perusahaan. Yang terakhir ada pusat laba responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Untuk contohnya ada ABB atau ASEAN Brown Boveri, yaitu perusahaan multinasional dari Eropa yang bergerak di bidang energi, transmisi, dan distribusi. Kemudian ada diorganisir ke dalam 4.500 pusat laba kecil. Masing-masing bertanggung jawab atas laba dan rugi serta otomatis yang berarti perusahaan yang terpisah memungkinkan Anda untuk membuat neraca dan tanggung jawab yang nyata atas arus kas dan dividen, menciptakan perangkat yang lebih efektif guna merekrut dan memotivasi para manajer. Dengan neraca nyata, para manajer memperoleh laporan tahunan dari perubahan ekuitas. Kesulitan dengan pusat laba, pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen pusat untuk lebih mengendalikan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadi atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Kemudian manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik dari manajer pusat laba pada umumnya. Maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Kemudian perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum atau common cost yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bersama-sama oleh dua atau lebih unit bisnis. Kemudian ada unit-unit yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetitif satu sama lain. Selanjutnya, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen pegawai dan pembukuan yang dibutuhkan, dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Para manajer umum yang kompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetensi manajemen umum. Selanjutnya, adanya banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek
dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Kemudian yang terakhir, tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat dari konsep pusat laba, manajer pusat bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari satu perusahaan independen. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan akan kehilangan manfaat dari segi dan ukuran yang ada. Batasan dari unit bisnis lain, yaitu salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lain. Sangatlah berguna untuk memikirkan pengolahan suatu pusat laba dalam hal pengendalian atas 3 jenis keputusan. Yang pertama, keputusan produk, kedua, keputusan pemasaran, kemudian yang terakhir, keputusan perolehan atau sourcing. Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba, mengukur kinerja secara umum. Semakin besar tingkat integrasi suatu perusahaan, semakin sulit melaksanakan tanggung jawab pusat laba tunggal untuk ketiga aktivitas tersebut dalam lini produk yang ada. Batasan dari manajemen korporat, yaitu batasan yang dikenakan oleh manajemen korporatif dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis. Kemudian, ada batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Yang terakhir, batasan yang timbul dari nilai ekonomis sentralisasi. Unit-unit fungsional. Pada perusahaan multibisnis yang terbagi ke dalam unit-unit bisnis di mana setiap unit berlaku sebagai unit penghasil laba yang independen. Di dalam sub-unit pada unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional. Mengerjakan satu atau lebih unit fungsional lebih mudah seperti aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa sebagai pusat laba. Pemasaran. Pada aktivitas ini dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Pada harga transfer memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan maupun pengeluaran yang optimal dan praktik standar untuk mengukur. Manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberi hasil evaluasi pada trade-off. Manufaktur. Pada aktivitas ini, manufaktur merupakan pusat beban di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Tetapi hal ini dapat menimbulkan masalah karena dinilai tidak mengindikasi kinerja manajemen atas seluruh aspek. Contohnya yaitu seorang manajemen lalai dalam melaksanakan pengendalian mutu, mengirim produk dengan kualitas interior dalam rangka mendapatkan nilai dari biaya standar. Oleh karena itu, di mana kinerja proses manufaktur diukur terhadap biaya standar, dianjurkan untuk membuat evaluasi yang terpisah atas aktivitas-aktivitas. Unit pendukung dan pelayanan. Unit-unit pemeliharaan teknologi informasi, transport, teknik, konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis dijadikan sebagai pusat laba. Unit bisnis tersebut membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan finansial untuk menghasilkan bisnis yang mencukupi. Organisasi lainnya, perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis sering menjadi pusat laba. Para manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pembelian. Profitabilitasnya merupakan ukuran kinerja paling baik. Selanjutnya ada 2 cara untuk mengukur profitabilitas. Yang pertama, pengukuran kinerja manajemen, yaitu yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran ini digunakan untuk planning, coordinating, dan controlling sebagai alat untuk memberikan motivasi bagi para manajer. Yang kedua, pengukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai satu entitas ekonomi.
Berikut jenis-jenis ukuran kinerja. Yang pertama, margin kontribusi, yaitu menunjukkan rentang antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Kemudian yang kedua ada laba langsung, yaitu mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Kelemahannya adalah bahwa ia tidak memasukkan unsur manfaat motivasi dari biaya-biaya kantor pusat. Selanjutnya yang ketiga ada laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis. Contohnya ada layanan teknologi informasi. Jika biayanya termasuk dalam sistem pengukuran, maka laba yang dihasilkan setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dipengaruhi oleh manajer pusat laba tersebut. Kemudian yang keempat ada laba sebelum pajak, yaitu seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Dari pengukuran di atas, ada dua argumen yang menentang penggunaan tersebut. Yang pertama ada laba setelah pajak seringkali merupakan persentase konstan atas laba sebelum pajak. Dalam kasus mana tidak dapat manfaat dengan memasukkan unsur pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, karena banyaknya keputusan yang mempengaruhi pajak penghasilan dibuat di kantor pusat, maka tidaklah tepat jika para manajer pusat harus menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut. Untuk mengalokasikan beban pajak penghasilan ke pusat-pusat laba, tidak hanya untuk mengukur laba ekonomis, tetapi juga untuk memotivasi manajer untuk meminimalkan beban pajak. Kemudian, untuk laba bersih, perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih, yaitu laba bersih setelah pajak. Selanjutnya adalah pendapatan. Untuk pemilihan metode pengakuan pendapatan sangatlah penting. Dalam beberapa kasus, dua atau lebih pusat laba dapat berpartisipasi dalam suatu usaha penjualan yang sukses. Idealnya, setiap pusat laba harus diberikan nilai yang sesuai atas bagiannya dalam transaksi tersebut. Sehingga para manajer harus diukur berdasarkan pos-pos yang dapat mereka kendalikan. Bahkan jika mereka tidak memiliki pengendalian penuh terhadap pos tersebut, dengan mengikuti pedoman-pedoman tersebut tidak berarti bahwa semua masalah terpecahkan. Salah satu cara untuk membuat penilaian ini dapat diandalkan adalah dengan mengeliminasi semua pos agar manajer tidak memiliki pengaruh. Untuk pertimbangan manajemen, sebagian besar kebingungan yang timbul dalam mengukur kinerja manajemen pusat laba biasanya terjadi sebagai akibat dari kegagalan untuk memisahkan antara pengukuran kinerja manajer dan pengukuran ekonomis suatu pusat laba. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.